Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Ketemu kembali kita pada kelas Indo Translation Project. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang function of third party in translation. Jadi bagaimana fungsi dari pihak ketiga dalam proses penerjemahan ya. Topik ini tidak begitu berat ya. Ini lebih kepada bagaimana penggunaan external resources. Jadi bagaimana cara kita menggunakan sumber lain ya, sumber eksternal untuk meningkatkan kemampuan atau untuk mendapatkan suatu hasil proses penerjemahan yang baik ya. Oke, baik, kalau kita bicara tentang third party atau pihak ketiga, third party itu adalah seseorang ataupun grup ya. Jadi seseorang atau grup yang memang ahli di mereka ya. Jadi memang ahli mereka terhadap translation yang fokus kepada topik-topik khusus. Nah, jadi kalau kita melihat dari bagian ini, syarat pertama itu adalah orang atau kelompok. Yang kedua, mereka memang ahli di sana. Ahlinya apa? Ahli translation. Dan translationnya itu khusus ya, atau fokus dia. Fokusnya apa? Misalnya apakah di bidang ekonomi dia, apakah di bidang kimia, apakah di bidang olahraga. Jadi fokus, ada fokusnya atau keahliannya. Jadi ketika kita memberikan topik itu kepada mereka, mereka sungguh sangat ahli dengan kata-kata yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan dalam suatu proses penerjemahan ya. Apa sih fungsinya penggunaan dari pihak ketiga ini dalam suatu proses translation? Yang pertama itu adalah criticize the translation. Jadi fungsi dari pihak ketiga itu adalah memberikan kritik kepada suatu translation. Namanya saja kritik ya. Maka nanti mereka akan membaca ya, akan melihat apa sebenarnya yang sedang diterjemahkan ya. Bisa saja mereka mengkritik dari segi format, mereka mengkritik dari segi tulisan atau persyaratan yang dari suatu proses penerjemahan bentuk filenya. Misalnya ketika kita katakan kita sedang menerjemah buku, mungkin mereka nanti akan mencoba melihat membandingkan dengan format buku atau jurnal ataupun sebuah handout seperti itu ya. Jadi mereka akan mengkritik baik dari segi konten ataupun format yang akan kita gunakan ya. Selanjutnya, showing the weaknesses and improvement of the translation. Jadi nanti fungsi mereka itu adalah untuk menunjukkan kesalahan dan improvement ya of the translation. Jadi mereka akan menunjukkan apa kesalahan-kesalahan yang ada pada terjemahan yang sudah kita lakukan. Jadi tunjukkannya nanti mungkin saja dibuatkan dalam table atau misalnya diperbaiki langsung, apakah secara hard atau soft copy nanti mereka memperbaiki tergantung dari kesepakatan dua belah pihak. Ini nanti akan ditunjukkan apa saja kelemahan-kelemahan dari proses penerjemahan ataupun terjemahan yang sudah kita lakukan ya. Next, comparing the translation. Comparing the translation itu artinya adalah membandingkan terjemahan. Jadi ketika kita mengatakan ini adalah suatu terjemahan dalam bidang akademik, maka nanti mereka akan mencoba melihat terjemahan kita itu pada bidang akademik apa. Nanti mereka sesuaikan dengan kemampuan mereka sesuaikan dengan bidang yang mereka kuasai seperti itu. Ketika kita mengatakan kita menerjemahkan teks pada bidang kimia, nanti mereka akan mencocokkan dengan istilah-istilah kimia seperti itu ya. Jadi memang menjurus pada topik yang kita terjemahkan seperti itu.
Selanjutnya ada adjusting the term used on the text, jadi mereka akan mencoba menyesuaikan ya, mungkin mungkin saja mereka akan menunjukkan kepada kita apa equivalencies ya, equivalent ataupun diksi pilihan kata ataupun kalimat atau paragraf yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki terjemahan kita. Nah, jadi untuk istilah-istilah kata-kata sulit, nah itu biasanya mereka akan berikan petunjuk apa yang harus kita lakukan ya. Dan juga saja nanti format dari penulisan. Nah, seperti tadi, jadi mungkin ketika kita mengatakan kita menerjemahkan buku, nanti mereka akan mungkin ada format daftar isi atau referensi kah nanti, ataupun penggunaan chapter ya atau punctuation sebagainya. Nanti mereka akan berikan saran terhadap format yang kita gunakan dalam proses penerjemahan ya. Bagaimana cara kita bekerja dengan pihak ketiga terkait dengan translation? Jadi yang pertama itu adalah carilah memang ahli-ahli yang sesuai dengan subjek ya, pokok terjemahan. Jadi ketika kita menerjemahkan misalnya pada bidang kimia, ya memang carilah orang-orang yang fokus kepada bidang kimia. Kimia itu sendiri banyak pula bagiannya ya. Jadi memang sesuaikan dengan keahliannya. Karena dengan adanya ahli yang jelas, maka kata-katanya juga akan membuat nanti kita paham sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh customer kepada kita. Jadi memang carilah orang-orang yang memang sesuai dengan topik yang kita terjemahkan. Yang kedua, asking for the chart of the price, dan pastikanlah kita meminta ya berapa biaya dan apa ya biaya yang diminta ya untuk melakukan proses dari terjemahan ya ataupun pemeriksaan terjemahan ya. Bagaimana cara mereka minta biaya, karena nanti juga akan kita lampirkan dan kita akan pertimbangkan dan kita masukkan kepada biaya penerjemahan kepada pihak ketiga ya. Nomor 3, delivering the fixed translation. Jadi pastikanlah yang kita berikan kepada mereka itu adalah memang yang sudah selesai. Jadi bukan yang draft ya. Jadi kalau memang sudah selesai rasanya sama tim kita, pastikanlah tidak ada lagi kesalahan, maka berikanlah itu kepada mereka. Jadi memang hasil akhir ya, end product dari sebuah translation, karena dengan adanya end product itu kita berharap semuanya sudah selesai dengan baik. Dan jangan lupa asking for glossary, pastikan kita juga minta nanti kumpulan-kumpulan kata sulit atau item difficult words-nya, kata-kata sulitnya ya. Dan translation delivery, dan pastikan bagaimana cara kita mengirimkan dari bahan terjemahan kita, apakah menggunakan sistem hard copy atau soft copy kah nanti, bagaimana cara mereka melakukan proses pengecekan terjemahan ya. Oke. Dan yang terakhir, setelah direview oleh third party atau pihak ketiga, bagaimana seharusnya kita bertindak. Pertama, improve as suggested by the expert. Jadi pastikanlah kita memperbaiki sesuai dengan apa yang disarankan oleh ahli tadi. Jadi kita lihat semua apa saja perbaikan-perbaikan, mungkin coretan-coretan ataupun tabel-tabel perbaikan yang disarankan oleh pihak ketiga itu kepada terjemahan kita. Yang kedua, cek di glossarium, pastikan lagi kata-kata sulitnya memang sudah sesuai dengan apa yang mereka sarankan. Send the improvement to the teams, pastikanlah kita mengirimkan perbaikan kepada tim penerjemahan kita kembali jika ada kata-kata yang perlu perbaikan ataupun ada perbaikan format kah nanti, tergantung dari tingkat kesalahannya ya. Dan terakhir, dan pastikanlah pekerjaan itu kembali dikirim kepada project manager untuk dilakukan project pengemasan, pemutakhiran
hasil produk terjemahan ya. Oke, kira-kira itulah topik kita tentang bagaimana memfungsikan pihak ketiga dalam proses perjemahan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.